Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Yayasan Ma'had Syulatul Munah, yang terhormat Kepala Madrasah Syulatul Munah, yang terhormat tokoh agama Desa Manis Raya, yang terhormat Ibu Dewan Guru Syulatul Munah, ibu-ibu majelis taklim Desa Manis Raya, serta tokoh agama Desa Manis Raya dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pada hari dalam rangka memperingati salah satu hari besar Islam, yakni Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW di sekolah kita tercinta tanpa ada halangan satu apapun. Kedua, salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita alami saat ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, hari ini adalah hari yang istimewa, hari di mana Nabi kita Muhammad melalui perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam perjalanan panjang ini, Nabi Muhammad mendapatkan perintah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama. Jika ingin agama Islam maju dan terus berkembang, maka sholat adalah hal utama yang harus terus dijaga. Atas dasar itulah, saya Ketua OSIS dan para anggota OSIS berkomitmen untuk mengadakan pengajian khusus untuk memperingati Isra Mi'raj setiap tahunnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, ucapan terima kasih tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh pihak yang berpartisipasi untuk mensukseskan lancarnya acara Isra Mi'raj ini. Tak ada kata yang lain diucapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas pahala yang setimpal. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Mufti untuk berkenan meluangkan waktunya untuk mengisi tausiah di tengah padatnya kegiatan pada hari ini. Semoga Allah mengganti kebaikan Bapak Ustadz Mufti dengan pahala yang tak terhingga. Kami menyadari bahwa acara peringatan Isra Mi'raj ini Kami menyadari bahwa kegiatan Isra Mi'raj pada hari ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Atas dari itulah saya mewakili anggota OSIS memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama penyelenggaraan acara ini. Akhir kata, semoga teman-teman sekalian bisa memetik pelajaran dari ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Mufti dan mendapat keberkahan ilmu selama mengikuti kegiatan peringatan Isra Mi'raj ini. Allahumma nantik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Hendra Rahmatul Huda. Acara yang kelima yaitu kata sambutan Ketua Yayasan Ma'had Syulatul Munah atau yang mewakili kepada Bapak Muhammad Suryana, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah MTS Ma'had Su'latul Munah Desa Manis Raya, yang terhormat Ketua Takmir Masjid Jami Asy-Syifa Desa Manis Raya, yang terhormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak penceramah, ibu-ibu, serta anak-anak semuanya, anak MTS dari kelas 1 sampai kelas 3 atau kelas 7 sampai kelas 9 yang saya cintai. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan MTS Ma'had Su'latul Munah, di mana pada pagi hari ini kita memperingati yaitu Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita semua ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa mari kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, juga kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan di yaumul akhir nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anak semuanya yang saya hormati. Jadi pada kesempatan pagi hari ini saya baru hari ini bisa hadir di setiap momen kegiatan peringatan, baik itu Maulid Nabi maupun mungkin dalam acara perpisahan. Kalau saya diundang kadang memang bukan tidak mau, ada kesibukan lain, dan yang tak bisa kadang ada tugas luar yang tak bisa ditinggalkan. Pada kesempatan hari ini alhamdulillah bertepatan juga dengan pas hari libur ya, pas hari libur hari ini tanggal 27. Tanggal berapa Bu ini? Tanggal berapa? 27 Rajab. 27 Rajab itu hari apa Bu? Hari Kamis, betul. Peristiwanya apa Bu? Jadi Isra dan Mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Nah, sekarang juga kita lagi di Isra dan Mi'rajkan kita nih dari rumah ke MTS untuk mendapatkan ilmu. Ya, kita sedang bertalabul ilmu pada hari ini. Nah, khususnya
OSIS MTS yang undang kita semua ini harus bisa mengikuti dari awal sampai akhir nanti, ya, bisa mengikuti, khususnya anak-anak MTS bisa mengamalkan apa itu peristiwa Isra dan Mi'raj. Nanti masalah Isra dan Mi'raj saya nggak paham, yang paham ini penceramah, ya, yang paham itu penceramah. Saya tidak paham apa itu Isra dan Mi'raj. Yang jelas mungkin ibu-ibu semuanya dah hafal nih, udah hafal semua dengan Isra dan Mi'raj apa, ya, Isra itu apa, Mi'raj itu apa. Dan hari ini kita duduk di sini memperingati Isra dan Mi'raj, yaitu suatu kehadiran, suatu kejadian yang luar biasa, di mana Rasulullah menerima perintah sholat sebanyak 50 kali, ya, sehari semalam 50 kali Bapak Ibu, tapi yang akhirnya menjadi 5 kali. Berat gak Ibu? Berat gak sholat anak-anak? 5 kali berat gak sholatnya? Gula. Kalau kamu katakan nggak berat, gula. Bapak sering lihat kamu tak sholat juga, dipanggil azan nggak pernah ada namanya di masjid, ya. Ini khusus yang laki-laki. Katanya nggak berat, tapi kenyataannya nggak pernah sholat. Ini tolong ibu kepala sekolah, tekan mereka untuk sholat. Apa hasil mereka nanti tamat dari MTS, ya, yang namanya kalau kita sudah sekolah di MTS ini punya rasa bangga. Saya dulu juga sama saya tamat dari SD. Dari SD saya masuk sanawiyah 1 bulan berhenti, masuk SMP nggak ada hasil tuh, dapat setahun berhenti lagi, pindah lagi masuk sanawiyah. Alhamdulillah ilmu di sanawiyah itu banyak, ya, ilmu di sanawiyah banyak. Namanya sekolah agama itu ada nilai plus dibandingkan dengan sekolah umum. Ibu-ibu nggak usah merasa sekolah di MTS mahal harus bayar. Tidak usah mikir gitu. Rezeki itu diatur oleh Allah. Betul Bu? Itu kita yakin kepada Allah. Anak saya sekolah di sekolah agama, bahwasanya Allah akan membantu saya. Berapapun biayanya tidak usah pikir. Yang mikir itu Allah. Tapi kita sambil usaha. Gak usah berdoa terus tapi tidak sambil usaha, sama gak bohong. Gak usah dipikir, ya. Pokoknya jalani semuanya. Ya mudah-mudahan kita doakan putra putri ibu semua yang ada di MTS ini semuanya menjadi anak yang soleh dan soleha. Setelah selesai nanti mereka menjadi anak yang berguna, bisa membantu orang tua. Jadi kesempatan hari ini juga mungkin, ya, ibu-ibu ada yang belum kenal dengan saya. Udah kenal Bu? Belum ya? Ya. Kalau ibu-ibu tidak kenal dengan saya terlalu. Ya, saya hidup di Malaysia sudah 33 tahun. Ya, 33 tahun di sini. Ini anak-anak ibu yang sekolah di sini belum lahir. Bahkan ibu-ibu juga ada yang pernah jadi murid saya. Begitu ya. Nah, dulu. Sekarang enggak. Ya, jadi saya berdiri di sini atas nama yayasan. Ya, ketua Yayasan Ma'had Qiblatul Munah. Inilah orangnya Bu.
Kalau ibu mau curhat dengan saya, dengan yayasan, datang ke rumah saya boleh. Mau minta surat rekomendasi dari saya, ibu-ibu untuk kuliah juga saya kasih. Ya, mau minta pandangan saya kasih. Tidak usah takut. Terkadang ibu-ibu ini atau yang muda-muda banyak yang takut saya maju mundur. Ya, banyak yang maju mundur ketemu saya. Merasa dulu waktu di sekolah takut dengan saya. Tidak usah takut. Saya tidak pernah makan orang. Ya, tidak pernah bunuh orang. Memang kata-kata saya dulu waktu di SD mungkin nanti sapu saya bunuh. Tapi apa yang dibunuh? Tidak ada. Ya. Alhamdulillah kita bisa duduk di sini, bisa bertemu lagi dengan saya. Walaupun mungkin selama ini saya nggak pernah tampil di muka, ya, tidak pernah saya kelihatan, dan memang saya adalah orang yang tersembunyi. Dan tugas saya tidak di sini sekarang Bapak Ibu ya, hampir 20 tahun saya sudah tugas di luar, gitu. Bukan di Manis Raya lagi sih. Di Manis Raya hanya sebagai ketua yayasan. Kalau mau ketemu saya di rumah tiap hari ada, siang dan malam, kalau sore sampai malam sampai subuh ada di rumah, begitu. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah membangun, membina sekolah ini ya dari kelas 1 sampai kelas 3 sejak tahun berapa? 2014 Bu Yudiana ada di MTS Ma'had Syu'latul Munah ini. Dulu yang kita bangun gedung ini adalah dari nol, dari fondasi ya, dulu sampai awalnya masih numpang Bu ya, numpang di MI. Alhamdulillah kita sekarang sudah bersyukur ibu-ibu ya, sudah punya gedung sendiri. Mudah-mudahan tahun depan ibu-ibu yang punya anak tamat kelas 6 MI atau SD masukkan ke MTS. Insyaallah Bu ya. Ini kalau saya lihat kebanyakan kok larinya ke SMP semua. SMP itu nilainya min, nilai plusnya nggak ada. Agama hanya 2 jam pelajaran, di SMP hanya 2 jam. Mau sampai di mana? Kita lihat sekarang persaingan zaman ya, globalisasi ya, di era sekarang ini hati-hati sekali kalau tidak dibekali dengan ilmu agama. Di mana tempatnya? Bisa di sekolah ya, di MTS. Yang sayangnya lagi apa? Anak ibu sekolah di MI melanjutkan kemana? SMP, nyambung enggak? Saya ada ilmunya, saya bahasa Arabnya hilang, Quran hadisnya hilang, ya, sejarah Islamnya juga hilang, semuanya hilang gitu. Cuman kalau di SMP dirangkum semua, sikit-sikit ya. Istilahnya ada singgung-singgung tentang sholat sedikit, tentang sejarah sedikit, tentang Quran paling-paling hanya membaca huruf Al-Quran, itu saja. Kalau di SMP, di Sanawiyah itu kan berkelanjutan, ada doa dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu ya, ibu-ibu khususnya nih yang hadir banyak, bersyukur anaknya yang dititip di sekolah di MTS. Mudah-mudahan mereka nanti menjadi anak yang berguna, bisa menjadi pejabat semua, pejabat yang soleh dan soleha, gitu. Nah, ini ya Bapak Ibu, ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah membina anak-anak kita semuanya, telah dititipkan di MTS. Mudah-mudahan Bu Yudiana sebagai Kepala Sekolah, kita doakan tetap sehat ya, tetap segar, tetap bersemangat untuk menjalani tugas di MTS Ma'had Syu'latul Munah ini. Mungkin saya tidak perlu berpanjang lebar untuk berdiri di depan kita semuanya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita memasuki acara ke-6, yaitu penampilan Hadroh MTS Syulatul Muna. Kepada Guru Marawis MTS Syulatul Muna disilakan. Salli ala Nabi Muhammad. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tibalah kita di acara inti, yaitu tausiah dalam rangka memperingati peristiwa Isra Mi'raj yang akan disampaikan oleh Ustadz Mukhlis. Kepada Ustadz disilakan.
Jangan berdiri ya. Coba minta kursi plastik. Izin saya berdiri Bu ya. Soalnya laki-laki kalau tidak berdiri tidak puas. Betul Bu ya? Tanam selasi di dekat pohon cemara. Cemaranya dibawa dari Desa Manis Raya. Terima kasih kepada adik pengacara yang raut wajahnya lebih cantik daripada kepala sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia di pojok nggak jawab ya. Kayaknya lagi bingung, dia ini tidak pernah mengerjakan PR. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hazamaddin. Wa qala aidan as-salatu mi'rajul mu'minin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu sehat semua? Ada yang sakit asam urat? Ada yang sakit kepala? Ada yang sakit hati? Rata-rata sakit hati. Ini kursinya. Apa? Biar hilang asam uratnya, saya berdiri. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah MTS Su'latul Muna, Ibu Yudiana SAG. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Asy-Syifa Desa Manis Raya, Bapak Ketua Yayasan Ma'had Su'latul Muna, juga tokoh agama, tokoh masyarakat Desa Manis Raya, juga ibu-ibu yang nampak ayu-ayu, adik-adik, anak-anak, siswa-siswi dari Ma'had Su'latul Muna MTS dari kelas 7 sampai kelas 9. Tak lupa juga kepada Ketua OSIS. Mana Ketua OSISnya? Hadirin wal hadirat,
bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, baik yang ingin kawin ataupun yang sudah sunat, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Awalan marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, juga inayahnya. Hingga alhamdulillah di pagi hari yang cukup cerah indah ini kita bisa hadir bersama di gedung Ma'had Sulatul Muna MTS Desa Madisraya dalam rangka yaitu memperingati diisrokannya dan dimi'rajkannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan mengadakan kegiatan peringatan ini kita semuanya akan mendapatkan keberkahan, amin. Hingga dapat dikabulkannya hajat-hajat kita semua, amin. Dijadikannya kita ini ibu-ibu yang solehah, amin. Yang sedang makan tidak bisa amin karena terjejelin makanan. Sedap sungguh si sayur terong, sedap dimasak oleh ibu Hajah Mas Kana. Di depan saya ramai orang pakai baju kurung dan pakai kerudung. Dengarkan sebentar Pak Ustadz hendak berceramah. Bulan ini adalah merupakan bulan Rajab. Terjadinya peristiwa yang sangat agung, mukjizat yang terbesar telah diisrokannya dan dimi'rajkannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana diisrokannya? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina. Kita hari ini bisa bersukaria, kita hari ini bisa berbahagia, kita hari ini bisa bersenda gurau, bisa senyum saling menyapa dengan kawan-kawan kita. Tengok sebentar saudara-saudara kita yang berada di Palestina. Mereka hari ini menjerit, mereka mengalami kesusahan, ya. Mereka susah untuk mendapatkan makanan, mereka susah untuk mendapatkan air. Bahkan mereka ini harga BBM bensin lebih murah daripada harganya air. Mereka sedang menjerit di sana, mengharapkan uluran bantuan dari kita semua. Maka tidak sedikit para orang-orang dai-dai yang terkenal ini mereka menggalang dana untuk bela Palestina. Kenapa demikian? Di sana telah terjadi peristiwa yang agung. Awal terjadinya dimi'rajkannya adalah dari Palestina, dari Masjidil Aqsa. Apa itu Isra? Tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Yayasan. Isra menurut lugawiyah adalah kadar-kadar berjalan. Betul kita dihadir ke sini pun ini adalah merupakan Isra, satu perjalanan. Tapi Isra-nya Nabi kita adalah dilaksanakan pada malam hari. Kenapa dilaksanakan pada malam hari? Malam hari adalah malam yang sangat tenang sekali. Malam hari mudah kita ini untuk menyampaikan isi hati-hati kita diadukan kepada Allah. Malam hari adalah tempat untuk kita ini saat-saat sunyi, keheningan manusia sedang tertidur pulas, kita yang punya persoalan, yang punya problem mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara ibu-ibu ada di antara kita yang memiliki suami, kebetulan suaminya ada perasaan kepada yang lain hati, tergoda dengan anak-anak SMA. Ada yang itu? Saat malam hari kesempatan itu diadukan, dimohon pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi insya Allah kalau kita di sini tidak ada yang mengalami demikian. Hari ini tepatnya pada tanggal 27 Rajab 1445 Hijriah, hampir di setiap daerah dari mulai pelosok pedesaan, perkotaan memperingati diisrokan dan dimi'rajkannya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa memperingati?
Semua kita ini memperingatin adalah karena kita ini litakdim, mengagungkan dengan peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab ini. Bulan Rajab ini adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulan bulan Nabi Muhammad SAW. Dan bulan Ramadan adalah bulannya umatnya baginda Rasulullah SAW. Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadana syahri ummati. Bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi kita. Bulan Ramadan adalah bulannya umatnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab adalah bulan penanaman. Kalau dalam pertanian. Bulan Sya'ban bulan perawatan dan penyiangan. Bulan Ramadan adalah bulannya panenannya umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab ini, di bulannya Allah, siapa saja yang berbuat kebaikan itu akan dilipat gandakan, beberapa lipatan. Demikian juga ketika kita berbuat keburukan pun akan dilipat ganda. Maka waspada ibu-ibu yang biasanya berbuat durhaka dengan suaminya, ingat di bulan Rajab jangan dilakukan, karena nyakitin suami, marahin suami, membuat perasaan suami tak senang, berani ngoco-ngoco karo suaminya, ini akan dilipat gandakan keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhati-hatilah, waspadalah, jangan sampai kita ini melakukan hal-hal yang buruk. Alangkah baiknya laksanakanlah untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan kita. Dalam ayat penerangan dalam pembahasan masalah Isra Mi'raj, di situ ada dikatakan awalnya ini ada ayat mengatakan yaitu wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat uiddat lil muttaqin. Maka orang-orang Arab ini dia ini syari'u, bersegeralah untuk meraih menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pendapatan kita hari ini yang hadir ikut ngaji pada pagi hari ini pun nanti pemahamannya berbeda-beda. Ada yang dapat 1/10, ada yang dapat 1/8, ada yang dapat 1/5, ada yang dapat 1/0. Kenapa? Karena di sini pun ternyata dia tidak khusyuk. Hadir jasadnya di sini, ternyata pikirannya melayang kemana-mana. Ada yang jasadnya hadir di sini, dia masih ingat dengan pelanggan-pelanggannya yang masih nunggu orang dodolan di PSOPO, si dodolan hari. Ada yang gitu ada? Semoga saudara kita tidak tersinggung. Alhamdulillah. Jangan khawatir, semua jerih payah kita hadir pada pagi hari ini, meninggalkan kesibukan kita, meninggalkan kepentingan kita yang seharusnya kita mengikuti kegiatan rapat di sana sini, kegiatan reses di sana sini, tapi di hari libur meninggalkan silaturahmi acara lain. Ini sama-sama karena mengagungkan dengan peringatan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan asbab kita hadir di sini kita diberikan kekalnya hidayah, istiqomah dalam melaksanakan kebaikan, taat pada Allah, juga taat pada Rasulullah, dan berbakti kepada suami-suami kita dan istri-istri kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, anak-anak yang saya hormati, Rajab langsung lagi. Ini hurufnya ada 3. Ada huruf ro, ada huruf jim, ada huruf ba. Rohnya itu bermakna rahmatullah. Bulan ini adalah sedang tercurah turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang kita ini tidak menyadari dan tidak mengetahui
Allah sedang mencurahkan rahmat yang begitu banyak, kadang dibiarkan dan diterlantarkan. Kita tidak menyibukkan dengan melakukan kebaikan-kebaikan, justru hanya menyibukkan dengan kesibukan-kesibukan duniawiah kita saja. Bahkan naudzubillah melalaikan dengan kepentingan ukhrawiyah. Yang kedua ada jim. Jim ini adalah bermakna jumrul ibad. Ya. Jumrul ibad ini artinya dia ini akan terampuninya dosa-dosa kita. Bagi siapa saja yang ada kemauan, yang menyempatkan dirinya untuk berobat, melaksanakan obat ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kaidahnya? Memperbanyak istighfar. Astagfirullah Rabbana ya astagfirullah minal khataya Ibu bapak hadirin jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah SWT, obat yang sebenar-benarnya saat pelafalan istighfar ini, kita ini sambil meratapi, sambil mengingat-ingat kesalahan, kealpaan dosa-dosa kita. Kita pernah lalai dengan perintah Allah, kita pernah menyakiti perasaan tetangga kita, pernah merasa menyakiti saudara kita, pernah menyakiti durhaka pada orang tua kita. Ini semuanya adalah obat yang harus dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita ini melaksanakan menuntaskan antara hakul adami, antar sesama manusia, saling mengikhlaskan, saling memaafkan. Ketika mungkin kita pernah menyakiti, pernah ngata-ngatain, ya, walaupun mungkin kata-katanya kadang tidak lewat lisan, dia kadang terluaskan lewat medsos. Ada kekesalan di medsos, tak monitor dengan Pak Ustadz. Bangsat, apa artinya, dengan siapa di bangsat ini? Kaget yang baca. Ternyata dia punya kedongkolan dengan seseorang yang diupload lewat medsos. Ingat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang ini di zaman era digitalisasi, jangan terlalu kita ini istighol terhadap HP yang kita miliki. Pencitraan kadang yang diutamakan. Marah ibu-ibu rata-rata membuat status dan update status. Perhatikan dulu ya guys, malaikatnya bingung mencatat ini, udah dicatat duluan tadi di situ. Wis pamer di situ. Kok mentolong-mentolongnya habis maghrib juga ya. Alhamdulillah maghribnya lancar guys. Maghrib kok jadi posting. Ingat, harus bijak dalam penggunaan medsos. Ada yang gitu, adakah? Ada yang gitu nggak? Adakah? Ada. Aku ngerti yang pakai kerudung coklat. Ya, kebetulan duduknya agak tersembunyi karena malu-malu. Ya. Ingat, harus bijak dalam menggunakan medsos. Boleh saja kita ini men-share, mengirim yang sifatnya ada kemanfaatan untuk memotivasi, untuk memicu saudara-saudara kita dalam menggiatkan syiar-syiar agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau hal ini kita berniatkan untuk mengagungkan syiar agama Allah, wa may yu'azzim min sya'airillah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menghidupkan syiar-syiar agama Allah, nyata dia di dalam hatinya ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ibu-ibu ya, ketika kita ini punya kemarahan, punya konflik dalam rumah tangga, punya kebencian terhadap seseorang, jangan sampai diekspos lewat media sosial. Kenapa demikian? Orang jadi mengetahui kita sedang dalam keadaan konflik dan punya persoalan. Alangkah baiknya jika persoalan ini menyangkut hakul adami bisa diselesaikan. Tidak ada yang rugi walaupun dia dalam posisi benar, meminta maaf lebih awal. Wal aku minkum, kita ini harus sama-sama saling bermaaf. Setuju? Jangan sampai kita ini gara-gara punya kerongkolan, kebencian, ditahan. Akhirnya timbul jadi penyakit hati. Kalau sudah penyakit hati, susah untuk diobati. Mengarahkan nanti di situ terjangkitnya lagi penyakit iri, penyakit hasad, penyakit sum'ah dan lain sebagainya. Hari ini yang harus diwaspadai. Termasuk kita iri dengki dia. Contoh, tetangga kita beli kulkas, malah dia langsung masuk angin. Pak kerok, Pak iki aku Pak dikerok. Coba dikerok. Begitu dikerok dengan suaminya, tidak merah ternyata dikerok itu. Kok gambarnya gambar kulkas di situ? Coba dikerok malah munculnya gambar kulkas. Ternyata dia ini gara-gara iri dengan tetangganya yang beli kulkas. Orang tetangga kita memberikan kemampuan beli Pajero, dia malah sibuk beli Panadol, langsung sakit kepala. Ada yang gitu? Sirnakan, hilangkan ya. Penyakit ain, ya betul. Tetangga kita itu beli mobil, kita malah sibuk naik ambulan. Ayo, akhirnya Pak Tamir sibuk cari supir untuk angkut. Begitu dirongsong ke sana di rumah sakit, dimasukin ke ruang radiologi. Begitu dirongsong, hasil rongsongnya di situ muncul ternyata gambar mobil. Oh, kata dokter, dia ini ternyata ingin beli mobil. Ada yang gitu ada? Ibu-ibu, terima kasih sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang harus diwaspadain. Bahayanya penyakit hati ini harus dijaga. Betul-betul harus dibentengin dengan banyak zikir, dengan banyak istighfar, dengan memperbanyak baca sholawat, sholli wa sallim iman ala sholli wa sallim iman ala lanjut 10:11 ya. Dah cukup ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali tadi. Satu huruf lagi belumnya. Ro, jim, ba. Ba-nya itu adalah birullah.
Birrul walidain maknanya adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini, bahkan tepatnya hari ini, malam kali ini dicurahkan, diturunkan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang ketika Allah menurunkan kebaikan, menurunkan rahmat Allah, ternyata umat manusianya sedang ngorok, sedang tidur, sedang arikel, ya, sedang disimut dan disalimut. Akhirnya dia tidak mendapatkan kesempatan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai terlewatkan ketika Allah menurunkan rahmat, ketika Allah memberikan pembebasan pengampunan dosa, ketika Allah menurunkan kebaikan-kebaikan, diusahakan kita ini dalam kondisi sedang melaksanakan ibadah taat pada Allah Subhanahu wa taala. Di rumah banyak peluang untuk ibu-ibu yang mendapatkan pahala, dari mulai tidur sampai bangun kembali. Mau tidur contoh kita ini ya, mungkin di antara kita punya keluh kesah yang sering sakit-sakit di persendian, sering sakit-sakit di bagian organ tubuh kita ya. Kadang mungkin kita sering terlupakan dan terlalaikan. Kita tidak pernah melaksanakan zikir yang dikenal dengan tasbih Fatimah. Subhanallah 34 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Ditambah lagi belum tidur lagi. Baca kulhu 3 kali. Baca qul a'udzu birabbil nas 3 kali. Baca qul a'udzu birabbil falaq 3 kali. Baca ayat kursi. Ini yakin menjadikan penangkal sihir ataupun hal-hal yang akan menjahati kepada kita, yang harus diamalkan secara istiqomah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini Masya Allah, mau tidur zikir. Ini kadang mau tidur lain tujuannya. Pelembab, mana pelembab tadi punya mama? Pasang pelembab dulu dia. Ada yang gitu? Ketahuan yang pakai kerudung hijau, yang suka pakai pelembab, pakai pelembab, pakai bedak, mau tidur pakai bedak, pakai wardah, pakai sari ayu, wardahnya biasa nomor 32, kalau udah 30 nomor 36, kalau 36 agak bengep-bengep ya girang-girang, pakai pokoknya maca. Boleh dandan memang ya, tapi disediakan untuk suami kita. Ingat Pak suami, jangan nuntut dengan istrinya harus dandan dan maca. Modalin coy, berikan modal. Kita nuntut istri kita harus tampil ayu, tampil oke, tampil menarik. Tidak pernah menganggarkan budget pembelian bedak. Bagaimana budak? Ada yang gitu? Di sana yang ada. Saya tadi malam ibu ada lima ngisi acara di SD 4 Rarai. Luar biasa jemaahnya. Masya Allah. Sama para wisata sana malah lupa konek. Intinya dia di sana yang nyambut. Itu bukan. Ada 3 majelis taklim di sana. Majelis taklim Khairun Nisa, Majelis taklim Nurul Hidayah, Majelis taklim Nurul Falak. Gabung menjadi satu ibu-ibunya. Serempak luar biasa. Maka mudah-mudahan termotivasi buat kita bersama. Saya hanya penekanan ibu-ibu yang rajin pengajian ke sana sini, yang lebih mendominasi kegiatan pengajian. Ingat, harus jaga akhlak, jaga sikap, tingkatkan kesolehan kita. Ini kadang ngaji kemana-mana, rajin mangkat sana sini, dengan suami masih wani nyentak-nyentakin, durhaka besar nyentak dengan suami. Setuju? Jangan ya, membuat perangai akhlak yang tidak baik. Pak Ustaz nyampaikan ini bukan benci, bukan marah. Ketemu suami sampean, kono-kono karpe sampean.
Apakah ibu rela punya suami di siang hari dia kerja keras, banting keringat, berangkat pagi, pulangnya malam, pulang petang, berangkat dalam keadaan belum sarapan kadang ya. Ada yang berprofesi sebagai seorang driver supir angkutan, ada yang sebagai tukang, lebih tersiksa menderita tukang Mbak Yun. Dia masang seng tengah hari, bayangkan terang-terang tengah panas, datang ke rumah, ya Allah, datang ke rumah harus disambut dengan keramahan. Suaminya datang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sok posisi salam-salam, anak berbukono. Ya Allah, itu suami soleh dia ini. Paham dengan keterangan la tadhur qabla salam. Jangan masuk sebelum salam. Pak kasih di salam al seneni. Karena di tamu sampai denger-denger jadi wong ae. Piye jawane? Suami kita salam harus disambut dan dijawab dengan waalaikumsalam. Tawarin, berikan senyuman yang kuat, berikan pelayanan servis yang oke. Kenapa akhir-akhir ini sering terjadinya adanya lain hati suami kita mungkin yang terjangkit penyakit lain hati karena servis yang kurang memuaskan. Betul? Di rumah juga seperti masya Allah pokoknya ribet ruwet, selisih paham, perang-perang. Mending kalau nesu-nesunya hanya kita lewat mulut, ini kuarang. Lempar suaminya pecahkan piring satu, istrinya ambil seosin. Waduh, lebih banyak lagi. Suaminya dandang satu diinjak, istrinya mejikong memet. Akhirnya wayang masak nasi, keributan semua, dandang terus, mejikong terus, ya sudah tinggal. Akhirnya setuku air, ada duit kan, kuku di rumah makan al-barokah. Lengkap tersedia, menu-menu ada di sana. Ada yang gitu, ada? Mudah-mudahan tidak terjangkit hal ini. Jadilah ibu-ibu yang soleha, sering pengajian ke sana sini, jaga akhlak, jaga marwah, jaga kehormatan suami kita. Walaupun mungkin suami kita ini ada menanggung sedikit aib, ada keburukan, ditutupin, bukan diompreng ke sana sini, diombar ke sana sini. Betul piye? Oh, mulailah curhat-curhatan di situ. Ngomong-ngomong ngata-ngatai, dosa besar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus tobat, harus mohon ampun kepada suami. Beruntunglah dan berbahagialah bagi kita semua yang masih punya ini memiliki suami. Begitu menderitanya saudara-saudara kita yang tidak punya suami, baru hanya sebatas cita-cita, ingin dan ingin ya. Semoga lewat peringatan ini dikabulkan Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sambung doa kebaikan, ini akan berimbas kebaikan buat kita. Doa kebaikan untuk saudara-saudara kita supaya kita di kebaikan kita didapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah cukup ya? Ngaji dosa panjang-panjang. Nyatanya kepala sekolah sudah bilang gratis, tis. Ini guyon mau guru saya. Ya sudah penting kan. Saya tidak pernah mengarang amplop, yang penting isinya. Guru gratis insya Allah lillahi ta'ala untuk menyelamatkan kita semua bersatu padu. Juga ini perlu saya ingatkan kembali untuk kita bersama, karena kita sudah berada di tahun politik. Yuk, jadi kita ini pemilih yang cerdas, yang bijak. Jangan sampai gara-gara beda baju, beda pilihan dan digontok-gontokan. Jadi satu-satuan. Lalu orang dalam masjid ini yang harus dipersoalkan. Jangan dipersoalkan. Jangan pesta. Pesta ini hak asasi kita masing-masing. Cenderung kepada siapapun. Mau jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Terserah. Besoklah hanya diri kita, hati kita ketika kita sedang berada di bilik suara. Jadilah pemilih yang cerdas ya. Jangan sampai kita ini pesan dari Bapak ini sampai menggadaikan akidah. Makan terasi dicampur mangga, makan tape di atas sajadah. Toleransi harus dijaga, jangan sampai gadaikan akidah. Jalin persatuan dan kesatuan,
kompak, repeh rapi antar suami dengan istri, ciptakan keharmonisan. Anak-anak kita pun demikian. Ini tadi sudah dimotivasi supaya menyekolahkan ke Ma'had Sulatul Muna, dari tamat mungkin SDMI-nya limpahkan ke MTS Desa Manis Raya, insya Allah. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada siang hari ini membawa berkah, membawa manfaat. Pulang ke rumah kita ini jadi wanita-wanita yang soleha, yang menyenangkan ketika dipandang suami kita. Mengingatkan dalam kebaikan pada suami kita, tidak harus dengan kekerasan, ya. Tidak dengan kekerasan. Pak, sholat Pak, tidak ada tuh sholat. Oh Pak, DWE main HP. Betul. Malah lebih ngerinya suami datang kerja, dia masih senderan di kali itu, di sofa, kakinya di atas, makan kacang lagi gini. Ini gak rosak sender muka. Suaminya, masya Allah. Suami minder seperti deh kan. Dikit kalong wewe. Berdandanlah yang indah, yang cantik untuk suami kita. Bertutur kata yang lemah lembut, yang sopan, yang sayang dengan suami kita. Sebab kalau bukan kita, siapa lagi yang menyayang? Setuju? Demikian yang saya sampaikan. Beli tambah ke Pasir Panjang, beli jeruk purut dari sebelah kampung Kudu. Kalau menceramah tidak usah panjang-panjang, karena perut Pak Ustaz tidak tentu redup. Bila itu hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.